warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Dia Ainingsi, NPM 235020. Di sini saya sebagai editor. Dan saya Eka Sintia Maharani dengan NPM 235015. Di sini saya sebagai konseli. Saya Muhammad Riki Kurniawan dengan nomor NPM 235006. Saya sebagai konselor. Di sini kelompok kami akan menayangkan video praktek mata kuliah konseling individual modern Dengan pendekatan CBT. Selamat menyaksikan. Bye. Ya, silahkan masuk. Permisi Pak. Ya, silahkan duduk, Pak. Iya. Mbak Ega ya ini? Iya Pak. Udah lama nggak kelihatan. Sekarang semester berapa, Pak? Sekarang semester 5. Oh, semester 5. Udah pindah gedung, Pak? Mbak? Udah. Sekarang di gedung Mbak. Oh, sekarang di gedung H. Jadi yang seberang sana ya? Iya. Pantes sekarang nggak pernah tahu kalau di TU apa waktu di gedung FKIP. Iya Pak. Gimana, Pak, kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik. Kuliahnya gimana? Kuliahnya agak menurun Pak. Menurun? Iya. Kenapa? Ada apa sih, Pak? Ya ada beberapa hal sih Pak. Tapi lancar kan? Nggak gimana-gimana kan? Ya dibilang lancar sih lumayan, tapi agak menurun aja itu Pak. Ya, Pak. Jelas. Teman-teman yang lain gimana, Pak? Teman-teman yang lain alhamdulillah lancar kok Pak. Kamu nggak apa-apa kan sama teman-teman? Nggak ada problem apa-apa kan? Gak apa-apa Pak, aman aja kok. Udah jarang nih saya ngonseling mahasiswa PK sendiri nih. Soalnya kan emang udah semester 5 kan Pak ya. Jadi Iya. kayak lebih ke kita juga praktek-praktek gitu kan Pak. Jadi kayak ya itu yang tak bilang kenapa kok aku menurun. Ya karena itu, karena kayak praktek-prakteknya itu loh Pak. Kan kalau masih semester awal kan masih materi-materi. Jadi kayak ya masih meningkat lah, nggak menurun banget. Oh ya. Jadi yang seperti Mbak Ega tahu, kita juga ada beberapa asas. Cuman saya akan menyebutkan 3 asas saja yang paling penting ya, Pak. Untuk yang pertama ada asas keterbukaan. Selanjutnya ada asas kesukarelaan, sama yang terakhir asas kerahasiaan. Untuk yang pertama, Mbak Ika kesini bukan karena paksaan kan atau dorongan oleh orang lain? Enggak Pak, dari diri sendiri. Oh ya, berarti kita udah down di asas kesukarelaan ya. Kalau Mbak Ika itu nggak ada paksaan. Selanjutnya yaitu ada asas keterbukaan, Mbak. Jadi kita di sini tuh saling kerjasama aja, saling fair aja. Jadi saya akan menerima semua keluh kesah Mbak Eka, mau bercerita apa saja. Cuman Mbak Eka juga harus ngasih feedback buat saya, yaitu salah satunya Mbak Eka mau terbuka. Itu asas yang kedua, asas keterbukaan. Dan asas yang ketiga, yang terakhir ini bersangkutan juga sama asas yang kedua, itu asas kerahasiaan. Semua yang kita lakukan, semua cerita yang ada di konseling kita pada siang hari ini nanti bakal kita rahasiakan dan nggak kita bocorin kemana-mana ya Pak. Sampai situ paham? Paham. Ya, kalau gitu selanjutnya saya mengisi ya Pak, data kehadiran dulu ya Pak untuk buat minggu ini. Iya Pak. Sebentar ya Pak. Mbak Eka dari BK kelas berapa? Dari BK 01 apa 02? Pak. Oh, BK 01. Iya. Semester 5 ya tadi ya? Iya. Benar. Belakang NPM-nya berapa tuh, Mbak? Kalau boleh tahu? 15. 15. Jadi seperti yang Mbak Eka tahu, saya di sini sebagai konselor tuh hanya sebagai fasilitator buat Mbak Eka. Di segala permasalahan itu solusinya ya Mbak Eka sendiri yang bisa mutusin. Saya di sini hanya sebagai jembatan saja lah antara permasalahan dan solusi yang Mbak Eka hadapi itu agar bisa ketemu gitu loh Mbak. Sebelumnya ini sesi konseling kita mau berapa menit? 20 menit atau 30 menit atau 40 menit?
Mungkin 35 menit aja ya Pak. Oh ya, baik. Jadi mungkin juga ini nanti ada beberapa pertemuan juga. Iya. Saya harap Mbak Eka juga bisa datang lagi ke pertemuan yang selanjutnya ya Pak. Iya. Sebenarnya ada apa sih Mbak? Apa yang menghambat Mbak Eka buat belakangan ini? Sebenarnya banyak sih Pak yang menjadi hambatan saya di perkuliahan semester 5 ini. Karena kan semester 5 udah mulai praktek seperti Ya. itu. Terus juga semester 5 ini saya juga jadi kepengurusan di organisasi Pak. Terus benar-benar kayak di organisasi itu kekurangan orang gitu loh Pak. Jadi kayak mau nggak mau kita itu sampai double job gitu loh Pak untuk kegiatan sendiri. Terus saya juga sering izin gara-gara ada kegiatan di organisasi itu. Terus kayak misal nih Pak, kan saya itu nggak masuk, saya udah izin dan diizinkan oleh dosen. Terus kan kalau ada tugas kan otomatis saya tanya ke temen gitu. Tapi teman saya itu kadang itu ada yang paham, ada yang enggak. Terus juga ada beda-beda pendapat, kayak yang si A tuh kayak gini, yang si B kayak gini gitu loh Pak. Jadi saya tuh Ya. bingung. Terus kalau mau tanya ke dosen tuh saya nggak enak, soalnya ya itu ya bukan sebenarnya salah saya, tapi emang itu ada di semuanya kewajiban gitu loh Pak. Jadi kayak pertemuan berikutnya itu kan udah nggak bahas masalah tugas kemarin gitu loh Pak, cuma perkembangan, sedangkan saya nggak tahu apa-apa gitu. Saya ikut yang A nanti takut salah, ikut yang B juga takut salah, jadi kayak di tengah-tengah tuh saya tuh bingung mau pilih yang mana gitu. Terus sepengetahuan saya ya udah dari yang A sama B ini tuh saya gabungin gitu, kayak saya ngerjain benar-benar setahu aku gitu loh Pak. Iya ya. Terus habis itu kan minggu akan datang kan ditanyain progresnya dari sampai mana gitu kan Pak, biasanya sama dosen gitu. Itu nanti saya laporannya terakhir, itu kayak saya tuh ngarang dulu gitu loh Pak. Ya. Gara-garanya saya tuh nggak paham. Terus dengan adanya teman-teman udah presentasi duluan kayak gitu, kayak ngelaporin apa yang mereka dapat di minggu kemarin, itu saya gabungin jadi satu. Nah dari situ saya baru paham Pak. Itu pun kayak benar-benar saya tuh menurun banget gitu loh Pak. Jadi kayak saya harus berbohong dulu sama dosen, padahal saya itu belum punya tugas yang harusnya dilaporin minggu depannya kayak gitu. Jadi ya udah Pak. Makanya Jadi itu saya bingung. bisa dibilang kesulitan belajar juga ya, karena kan mungkin semester ini Mbak Eka lagi hektik banget, kuliahnya baru repot banget. Sedangkan di sisi lain itu Mbak Eka juga punya tanggung jawab yang lain. Salah satunya dari organisasi kampus tadi. Kalau boleh tahu itu, kalau organisasi kampus itu istilahnya apa ya Pak kalau sudah purna? Demis. Apa? Nah kalau demis itu semester berapa Pak? Semester 6 Pak. Dan saat ini keadaannya organisasi yang Mbak Eka ikutin itu baru kekurangan mahasiswa. Iya, Sehingga kekurangan yang ikut kayak gitu. harusnya kan bisa dilimpahkan ke mahasiswa-mahasiswa yang semester baru kan rata-rata kan ada rekrutan baru juga kalau setiap tahun. Iya. Nah itu apa nggak dikasih jobdesk apa gimana? Udah Pak, tapi kan kalau masih baru kan ya masih butuh bimbingan dari kita juga, ya, dari semester 3 sama 5 gitu. Jadi kayak ya kita harus ngajarin dari nol dulu kayak mana caranya kita berorganisasi kayak gitu. Jadi kayak benar-benar ya kan gara-gara masih awal kita juga harus mengajarin dulu kayak gitu Pak. Intinya kayak gitu. Ya. Selanjutnya Mbak Eka ada kesibukan lain nggak selain di organisasi? Apa Mbak Eka itu juga nyambi kerja apa gimana? Iya, tapi saya ambil kerjanya itu Sabtu Minggu Pak. Oh, lebih ke partai. Iya. Di mana Mbak? Di rumah makan Pak. Kalau di rumah makan berarti part time itu
Oh, waiters ya? Iya. Itu cuma Sabtu Minggu. Iya. Aku juga kadang keteter juga Pak. Hmm. Jadi kayak mau berhenti di mana nih, tapi kalau organisasi itu nggak mungkin, soalnya emang harus sampai tuntas. Tapi kalau Ya. kerja itu ya kayak gimana ya Pak, kadang tuh di sisi lain kalau cuma di kosan aja kayak gitu bengong, kayak mau ngapain bingung, terus kayak kerja itu kayak sampingan benar-benar ya seru aja gitu. Tapi kan kalau kerja part time kan itu juga harus menyesuaikan sama waktu dan kesibukannya Mbak Ega pribadi kan, bukan paksaan dari rumah makannya. Jadi kan kalau semisal nih, kalau Mbak Ega itu berhenti part time dulu seminggu ini buat ngurusin mata kuliahnya biar bisa ngejar tugas gitu kan Bisa sih Pak, tapi kayak kalau ikut part time kan gara-gara aku cuma 1 minggu, Ya. itu dibolehin sebulan tuh 2 kali izinnya. Ya. Jadi nggak boleh 1 minggu izin gitu, seminggu tuh nggak boleh izin. Jadi kayak bolehnya tuh Soalnya- antara Sabtu atau Minggu kayak gitu. Oh jadi soalnya ya kalau semisal nggak bisa harus cari gantinya juga ya kalau Iya. part time. Terus selanjutnya ini Mbak Ega juga bingung mau ngikutin temennya Mbak Ega yang si A atau si B terkait perkembangan tugas di Iya. mata kuliah. Itu kalau di kelas BK1 ya tadi, di BK1 itu setiap mata kuliahnya ada PJ-nya nggak, penanggung jawab? Ada Pak? Ada. Iya ada. Apa PJ-nya itu juga nggak nanyain perkembangan atau gimana gitu ke dosen langsung? Kan kalau PJ kan penanggung jawab ya, Iya. juga bisa disebut juga kan buat jembatani Ke dosen. ya komunikasi antara mahasiswa ke dosen. Soalnya kan kalau dosen ya, saya kan juga pernah jadi dosen. Iya. Jadi itu kadang itu malah bagus Mbak kalau ada PJ. Bagusnya itu kita jadi gampang nyaringnya gitu Mbak. Kalau semisal Mbak Ega ini jadi PJ mata kuliah saya di kelas. Iya. Nah, Mbak Ega itu enak kalau langsung WA-nya ke saya. Semisal Pak teman-teman mau tanya tugas yang ini deadline-nya kapan ya. Nah, itu saya udah tahu dulu kalau Mbak Ega itu PJ kelas, jadi saya langsung sharing aja ke Mbak Ega biar Mbak Ega itu bisa share ke teman-teman kelas. Daripada kalau semisal nomor saya dikasih ke kelas teman-teman lah, Iya. dibagikan lah. Nah, itu saya malah Bingung. bingung sama tenggelam Mbak, chatnya itu ketilep-tilep. Oh, Kan iya. kalau ada notif baru kan pasti notif yang lama bakal makin turun kan Iya. kalau di WhatsApp kan. Iya. Nah jadi itu kalau ya gimana ya, udah tua bukan anak muda ya kan Pak, nggak seteliti itu lagi. Jadi kan kalau buka WhatsApp paling seperlunya aja, nggak sampai nyebrol ke bawah juga. Jadi dalam permasalahan Mbak Ega untuk mengikuti mata kuliah belakangan ini itu kan bisa dibilang kesulitan belajar juga. Iya Pak. Itu kalau Bapak boleh tahu itu dari skala 1 sampai 10 itu ada di nomor berapa yang Mbak Ega rasakan sekarang? 8 sih Pak. Soalnya emang lumayan tinggi ya. iya. Soalnya emang bener-bener saya takut gitu nanti Ya. menurun kayak gitu. Sebenarnya tuh saya dari dulu itu nggak selalu memikirkan nilai saya harus bagus. Tapi nggak tahu kenapa semenjak saya masuk kuliah, kayak saya tuh benar-benar kayak kok nilai saya tuh awal semester ya Pak, itu tuh lumayan kayak gitu. Terus Ya. semester 2-nya itu agak dinaikin. Terus semester 3 terus turun lagi. Itu kayak ngerasain kayak gimana ya? Berarti aku harus berusaha lagi gitu Pak. Ya. Cuman kayak gara-gara ya itu Pak, dari dulu kan sebenarnya nggak pernah mikirin nilai, tapi di perkuliahan ini saya mikirin nilai gitu. Jadi saya benar-benar takut. Kalau dulu kan ya udah kayak gitu, soalnya orang tua saya juga mendukung belajar tapi yang nggak menekan gitu loh Pak. Jadi kayak ya udah yang penting senyamannya kamu gitu. Tapi sekarang ya saya mulai belajar aja gitu Pak, kalau nilai itu juga Pak penting banget gitu. Tapi
Mbak Ega ini kalau setiap semester itu ngasih tahu ke orang tua gak nilai akhirnya Mbak Ega? Kalau semester 1 itu Di step saya by stepnya gitu orang tua tahu perkembangannya? tahu Tiap Pak. semester. Gimana perasaan orang tua? Seneng Pak, kan soalnya saya itu ngasihnya itu baru yang semester 1 sama semester 2. Oh, yang semester belakangan ini nggak dikasih? Iya, soalnya karena tuh sama kayak semester pertama. Jadi 2 semester kemarin itu hampir sama gitu loh Pak IPK-nya. Ya. Kalau semester 2 kan naik. Jadi saya pede bilang sama ke orang tua kalau nilai saya itu naik gitu. Tapi kalau belakangan ini saya kurang berani sih Pak. Tapi orang tua nanyain nggak Pak? Kok nggak ngasih nilai yang semester ini, sekarang ini? Kalau enggak sih Pak, soalnya emang orang tua saya tuh kalau soal nilai itu nggak terlalu mementingkan gitu. Cuma paling kalau saya ngasih tahu, saya diapresiasi gitu loh Pak. Saya tuh sebenarnya suka diapresiasi gitu sama orang tua saya. Cuman saya itu yang nggak pede. Ya. Jadi emang ketakutan banget gitu saya itu. Jadi setelah Mbak Ega tahu nih permasalahan yang Mbak Ega hadapi, ini Mbak Ega selanjutnya mau gimana? Apa yang mau Mbak Ega lakuin? Mungkin untuk Kalau mungkin untuk saat ini ya Pak, soalnya kan tadi Bapak bilang kalau di kelas itu ada PJ. Nah ya, itu kita ngobrol-ngobrolin. Iya, mungkin saya bakal tanya sih ke PJ. Kalau mungkin PJ-nya juga nggak tahu, biar disampaikan. Soalnya kan saya semester ini nggak jadi PJ kan. Ya. Kemarin itu saya jadi, kalau semester ini nggak jadi. Jadi di kelas BK1 kelasnya Mbak Ega itu di rolling ya? Iya benar Pak. Jadi yang semester ganjil ini, yang belum di semester ganjil nanti di semester genap gitu. Ya. Gitu. Mungkin nanti saya itu sih Pak, tanya ke PJ dulu. Soalnya kan kalau ke tanya yang pintar dan yang udah pintar dan yang rada-rada gitu kan, iya itu mau, iya itu tadi A sama B itu tadi pendapatnya berbeda. Ya. Mungkin kalau ke PJ lebih jelas kali ya Pak. Ya bener banget sih Pak. Jadi mungkin Mbak Ega mau ngelakuin hal itu dulu. Iya. Sekarang nih Bapak pengen tahu nih, setelah udah nemuin solusi yang Mbak Ega pikirkan tadi, apa dari skala 8 tadi berubah, apa berkurang mungkin, atau masih tetap? Mungkin berkurang ya Pak. Jadi tadi kan 8, mungkin Ya. sekarang jadi 6 kayak gitu. Nanti kalau udah berjalan benar-benar efektif, mungkin bisa lebih berubah lagi. Ya. Gitu. Jadi ya mungkin emang untuk pertemuan akan datang mungkin saya bisa beritahu kalau emang skalanya itu udah menurun lagi gitu, karena solusi yang ini tadi tanya ke PJ biar disampaikan ke dosen gitu. Ya. Gak kerasa nih udah hampir 35 menit ya Pak pertemuan kita. Jadi Mbak Ega juga udah nemuin solusinya kan. Mbak Ega juga mungkin udah lega juga, udah bercerita. Kalau ada apa-apa, Mbak Ega bisa main-main di sini kalau nggak ada kelas atau setelah kelas. Ya, Toh saya juga kalau tiap hari itu juga di ruangan BK ini. Soalnya kan saya udah nggak ngajar lagi. Mungkin perkembangan permasalahan Mbak Ega ini bisa dikasih tahu lagi ya Bapak. Jadi kita akan adain pertemuan kedua. Itu bisa paling lambat minggu depan lah. Kalau udah selesai Mbak Ega lakuin, nanti kasih tahu Bapak juga ya. Iya, Jadi, soalnya minggu depan itu juga ada perkembangan proyek kayak gitu kan. Ya. Kita ada bikin video, nanti ada presentasi lah, misalnya kita udah bikin apa kayak gitu. Nanti minggu depan juga saya menemui Bapak. Ya siap, saya tunggu kok Mbak Ega. Jadi biar saya juga tahu juga kan Ya. progresnya, perkembangannya, apa skalanya udah turun, apa lebih baik, atau mungkin kalau ada
problem-problem yang lain bisa dibicarain lagi sama Bapak. Intinya Mbak Ega tetap semangat terus kuliahnya, soalnya kan Mbak Ega juga udah setengah perjalanan lah, kan udah semester 5, kurang sedikit lagi. Fokusnya dikembaliin lagi kayak yang dulu nilainya, terus ya yang rajin lagi, intinya semangat lah pokoknya, soalnya udah mau selesai kok. Semangat ya Mbak Ega ya. Mungkin kalau udah gak ada yang dibicarain lagi, kita bisa akhiri sesi konseling buat hari ini ya. Tadi terima kasih udah datang, terima kasih juga udah mau mensertakan namanya di buku kunjungan pada minggu ini. Semoga harinya lancar terus ya Mbak Ega ya. Terima kasih ya Pak ya. Mungkin kalau nggak ada Bapak, saya juga masih bingung sampai sekarang. Gitu. Ya Mbak, nggak apa-apa. Ya sudah Pak, saya permisi ya. Ya Mbak, hati-hati.